Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan taklim kita. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Hamami yang dikarang oleh Syekh Hamizada, terlebih dahulu kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Dan gaya-gayanya hari ini pertanyaan yang masuk cukup banyak, maka kita ambilkan beberapa referensi sebagai pembuktian untuk semua jawaban. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa sih keutamaan memakai sorban. Jadi saya ingin menjadi pertanyaannya karena saya kalau sholat jarang bawa HP ya. Apa sih keutamaan memakai sorban dan bagaimana cara memakai sorban yang benar? Itu pertanyaan. Saya nggak sebutkan namanya, semua rahasia terjaga. Jadi kalau ibu-ibu nanya urusan apapun, insya Allah nggak kesebut namanya, aman. Cukup saya dan Allah sama ibu bapak yang tahu. Jadi apa sih hukum atau kemuliaan atau fadilah memakai sorban dan bagaimana cara memakainya? Sorban itu bahasa kita. Jadi sorban ini perlu dipahami, sorban bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab ada nggak sorban? Ada nggak sorban? Nggak ada.
Jadi sorban ini itu beda tempat, beda nama, ya, beda tempat, beda nama. Kalau sorban ini diletakkan di bahu kayak gini, dipakainya begini, atau begini, ya, gini tuh ya, ini ya, atau lebih lebar lagi misalkan begini, belakang ini, itu disebut dengan burda. Disebut dengan burda. Pernah dengar kata-kata burda? Tadi yang kita baca namanya qasidah burda. Dalam rawi ada kalimat buru dan hisana abqariyah. Jadi sirah Nabi itu bagaikan burda, bagaikan sorban panjang yang memanjang dan membentang, buru dan hisana abqariyah. Jadi ketika kita pakai ya seperti ini ya, atau memakai di samping ya kayak begini, itu disebut dengan burda. Kalau dipakainya di kepala makanya nih ya, di udang-udang bahasa kita gitu ya, ya kayak Habib, bukan Habib, bukan cuma Habib ya. Kalau dipakai di kepala namanya imamah. Namanya imamah. Kemudian kalau dipakai penutup kepala seperti ini. Kalau zaman dulu orang khutbah itu pakai begini tuh. Ya, sorbannya dilebarin, tutup kepala begini. Sehingga kalau khutbah Jumat nggak bercicilan, tahu bercicilan ya? Begini nggak fokus begini khutbah Jumat. Usikum bittaqwallah, dan biasanya kata lama, biasanya pakai bahasa Arab. Itu namanya gutra. Namanya apa? Gutra. Jadi beda tempat, beda nama. Kalau kita sholat di haram, baik haram Nabawi maupun haram Makkah, itu semua syekh, tuan imam pasti pakai sorban begini ya. Itu disebut dengan gutra. Lalu keutamaannya apa? Keutamaan memakai sorban, ya, saya ambilkan dari kitab Tanqihul Qaul Hafiz yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi. Ya. Di situ ada penjelasan tentang imamah, tentang sorban. Pada Al-Babu Tsani Asyar fi Fadilatil Ama'im, di bab yang ke-12 tentang keutamaan memakai sorban. Keutamaan memakai sorban atau imamah, kalau bahasa Arab sana itu imamah. Baik yang dipakai di udang-udang, baik yang dipakai begini, baik yang dipakai seperti tadi maupun dipakai seperti putra. Ya, jadi tadi ada burda, ada imamah, ada putra. Jadi biar kita tuh wawasan kita berkembang. Kadang-kadang kalau ada orang kagak sama kita bilang salah. Bagus sobat jangan begitu, salah nih kayak gua begini. Ya. Padahal banyak penjelasan, Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis yang pertama, jadi kitab ini berisi 400 hadis. Ya. Kurang lebih ada 40 bab. Satu babnya itu ada 10 hadis. Jadi kurang lebih ada 400 hadis. Saya zaman ngaji dulu pernah menghafalkan kitab ini. Kurang lebih 400 hadis. Alhamdulillah Pak, semua di luar kepala. Enggak apa di dalam kitab. Pernah hafal Bulughul Maram 1200 hadis. Alhamdulillah 2 yang nyangkut. Arba'in Nawawi 42 hadis. Alhamdulillah 2 yang hafal. Ya, termasuk kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah wal Hikam Muhammadiyah. Ya, saya asli itu alhamdulillah ada kurang lebih 3000 hadis yang hafal kalau 3. Ya, hafal mah penting, yang penting kita amalkan. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kata Rasul, al-ama'imu tijanul arabi fa idza wada'ul ama'imu wada'u izzahum. Imamah sorban itu tijan. Tijan itu bisa kalau bahasa kita apa ya? Keren-kerennya gitu. Keren-kerennya. Kalau bahasa Jawa mah belang bahar gitu ya. Cincin sombong gitu ya. Jadi bahasa kita mah bikin keren. Atau bisa dikatakan perhiasan ya. Barang siapa yang memakai imamah maka terletaklah dia izahum, kemuliaannya. Itu kata Rasul. Jadi awalnya di Arab karena memang Rasul orang Arab, maka namanya bukan sorban. Keutamaan sorban atau imamah fisolah di dalam sholat. Jadi kalau di luar sholat, satu ittiba li Rasul, mengikuti Rasul. Walaupun Rasul pakai imamahnya di sini, tapi kalau kita berkembang ke Indonesia, Rasul pakai gamis, se Indonesia pakai sarung. Rasul gamisnya polos, datang ke Jawa sarungnya batik. Orang popo betul nopo. Yang penting satrul aurat, menutup aurat. Jadi jangan dibilang kalau pakai sarung kagak kayak Nabi. Kalau benar-benar kayak Nabi pakai jubah atau pakai yang namanya gamis, berarti kita ke benteng naik onta, ke Tanah Abang jalan, pergi haji naik onta. Allahumma sholli ala Muhammad. Keutamaan lainnya, inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil imam yaumal jumu'ah. Nah ini, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat yusalluna, bersolawat, memuji kepada siapa? Ala ashabil amain, atas orang-orang yang memakai imamah, pakai sorban, dipuji sama Allah dan malaikat. Kapan? Yaumal Jumu'ati, pada sholat hari Jumu'ah. Jadi kita kurang pahala, kurang banyak ibadah, cari deh kemuliaan lain yang gampang. Dibagi sorban yang memertua, pakai deh sorban. Pakai hari Jum'ah berangkat ke masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang bagus ketika masuk ke dalam masjid. Pakai sorban. Sorban makanya begini nggak apa-apa, makanya begini nggak apa-apa ya. Yang belum ada makanya begini, nah belum ada tuh. Yang belakangnya kayak sal. Jadi kalau yang seperti apa namanya kayak segitiga ke belakang ada, ya nggak apa-apa. Yang penting memakai sorban, dipuji oleh Allah dan para malaikat. Kemudian kata Rasul, fawqa ma bainana wa bainal musyrikin amaim ala qalanis. Nah ini perlu dipahami. Perbedaan antara kami, kata Rasul, berarti Nabi dan pengikut-pengikut Nabi. Perbedaan Nabi dengan pengikut-pengikut Nabi dengan orang-orang musyrik, amaim adalah sorban. Sorban ala qalanis yang dipakai menutupi kolan suah. Tahu kolan suah? Peci. Jadi memakai imamah yang mudah-mudah itu diawali dengan memakai peci. Misalkan Bang Nafi mau pulang haji, belajar Bang Nafi sono pakai udang-udang, pakai peci dulu, peci haji dipakai, baru pakai udang. Kalau langsung pakai udang-udang atau pakai peci, ya baik peci haji, peci apapun, itu sama seperti orang musyrik. Jadi orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai sorban. Cuma dia agak pakai peci dulu. Tuh kata Rasul. Tapi aku dan umatku memakai sorban yang diawali dengan memakai peci haji. Maka kita lihat ya,
Ini bukan orang Arab doang. Pernah lihat fotonya Pangeran Diponegoro? Pernah ya? Pakai jubah nggak? Pakai undang-undang nggak? Pakai. Tuanku Imam Bonjol atau bapaknya Abu Yamuh tadi, Abu Yamuh Murtado di Pandeglang, Abu Yadiyati pakai nggak? Pakai undang-undang itu. Pakai undang-undang juga, pakai sorban juga di samping sini. Namanya sorban di sini namanya imamah. Dipakai di sini atau di sini namanya burda. Dipakai penutup kepala namanya gutro. Paham tuh? Paham tuh? Palesto? Argentina. Jadi besok lakinya suruh pakai sorban ya Bu ya. Jangan, gua pakai sorban kayak ustad banget. Kagak ada tandanya ustad emang enggak pakai sorban enggak gitu ya. Malah sekarang banyak ustad kagak pada pakai sorban. Ya betul ya? Coba lihat itu di TV ustad pada pakai sorban kagak? Agak, bukan ukuran kemuliaan, bukan. Kalau di dalam sholat, ya. Makanya kalau kita punya sorban di bawah, dipakai ketika kita sholat. Dipakai sholat begini kayak, jangan ditahan di depan. Keutamaannya dipakai. Cuma saya pesan hati-hati, ada caranya. Pakai sorban di samping begini, kan sering merosot. Nih, ya perhatikan ya, sering merosot, jatuh. Gitu ya. Kalau ini sorban kemudian jatuh ketika kita sujud, sorbannya masih nyangkut di badan kita, jangan kita jadikan tempat sujud. Kenapa? Jabha atau jabha tidak. Ini arkanus sujud, aktor sujud. Tidak yang ditempelkan di atas sorban yang menempel pada badan kita, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya nggak sah, sholatnya sah nggak? Sama kayak kita baca Fatihah. Kita yang lebih dominan kan Alhamdulillahirabbil alamin itu ya. Kita sering melupakan bismillah. Bismillah itu bagian Al-Fatihah bukan? Maka tolong perhatikan juga bismillah. Bismillahnya kita perhatiin. Kalau bismillahnya rusak, berarti bacaannya rusak. Kita kan lebih dominan dibaca Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Bismillahnya kita lupakan. Jangan. Dari mulai bismillah itu merupakan bagian daripada ayat surah Al-Fatihah. Keutamaan lain memakai sorban, ya keutamaan lainnya. Rasul bersabda, "Sholat malaikat ala muta'ammin." Malaikat bersolawat memuji orang-orang yang memakai sorban, imamah, pakai imamah gitu. Bahkan kata Rasul, "Ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat." Terbukti nanti di akhirat. Pakailah kamu sorban, pakailah kalian imamah. Sesungguhnya malaikat juga pakai imamah. Nanti di akhirat kita ketemu malaikat tanya, kalau dia nggak pakai imamah, malaikat nggak pakai imamah. Ya, ini semua sabda Rasul ya. Jadi keutamaan orang yang sholat memakai sorban itu punya keutamaan. Bahkan keutamaan yang paling mulia adalah raka'atani bi imamatin khairun min sab'ina raka'atin bila imamah. Orang yang sholat dengan memakai sorban 2 rakaat lebih baik daripada sholat 70 rakaat kagak pakai sorban. Ini di dalam sholat. Ada orang kemana-mana nggak pakai sorban, sampai kalau sholat selalu pakai. Jadi jangan bilang, gue mah kalau pakai sorban gue pakai hebat banget. Enggak. Kita cari keutamaannya. Insya. Mudah-mudahan habis ngaji begini besok dalam sorban mampu kayaknya ini. Pada pakai sorban semua. Ya, jadi makainya itu boleh begini, boleh disilang kemari, boleh di belakang, ya boleh di
mama, jadi boleh-boleh saja. Hanya saja masyarakat kita ya orang Indonesia lebih banyak memakai di samping kiri ya atau di samping kanan gitu ya, seperti ini ya atau di sini ya. Tapi saya bilang sekali lagi, ketika kita sholat ini sorban jatuh, jangan sujud di atas sorban. Jadi bagaimana kalau ini jatuh separuh? Jatuhkan semuanya. Tuh. Jatuhkan semua sorban, baru boleh sujud di atas sorban. Sebang ya? Jadi kalau kita pakai sorban jatuh nih, kan suka gitu. Nah sujud. Kalau kita sujud di atasnya, sementara separuh masih nempel di badan, berarti kita sujud dengan sesuatu yang nempel di badan kita. Mazhab Syafi'i menyatakan itu tidak sah sujudnya. Jadi paham ya? Ya itu pertanyaan pertama diambil dari kitab Tarhibul Qaul Hadis. Ya silakan kalau mau ngecek langsung di kitabnya ya saya berikan. Bahkan saya berikan kitab baru karena kitab saya dulu itu beli dari mulai tahun 87 sudah pada modal wajib itu. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, masih ingat kemarin malam Kamis kemarin bulanan, sedekah yang paling utama kepada siapa sih? Itu ya? Kemarin tuh yang teka-teki tuh, yang Pak Ujang jawab duluan, semangat banget, hebat itu. Sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada orang, sedekah kepada orang tua, apa sedekah kepada guru? Kemarin Pak Ujang langsung jawab ini, wah hebat. Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng, kita ambil dari kitab Bughyatul Murtasyidin ya. Kitab Bughyatul Murtasyidin karangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Husain bin Umar ya. Pada halaman 108. Bahkan saya sudah foto ini, sudah screenshot, saya foto. Tapi kalau sempat dibagikan di grup ya nanti hasil pertanyaan itu kita foto, bagikan ke grup biar jamaah pada bisa baca semua, bisa baca kalau bisa. Karena kitabnya belum kelar, tidak ada harakatnya. Ya. Sedekah yang paling utama kepada siapa? Kalau saya nggak bawain kitabnya kan dia bilang, ya Ustaz, dia mah belain dia sendiri, orang dia berdua Ustaz. Kan begitu ya? Apakah kepada orang lain? Sedekah apakah kepada orang lain lebih utama? Apakah kepada orang miskin lebih utama? Apakah kepada orang sakit lebih utama? Apakah kepada orang tua lebih utama? Atau sedekah kepada guru lebih utama? Nah, kita jawab bareng-bareng pada kitab Bughyatul Murtasyidin pada bab sedekah. Dzakara As-Suyuti, disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Imam Suyuti termasuk ahli hadis juga. Ada kitab khusus yang memuji kehebatan Imam Suyuti yang pernah ketemu dengan Rasul. Imam Suyuti kitabnya banyak. Kita udah ngaji di sini perkara Imam Suyuti malam Selasa. Tafsir Jalalain. Udah hatam kita, datang ya? Udah hatam itu. Wah, hatam. Berulang-balik. Tafsir Jalalain itu karangan dari Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ya, tafsir Jalalain. Imam As-Suyuti menyebutkan, ya, fi khamasiyati an-tawaba sadaqah khamsatu anwa'in. Sesungguhnya sedekah itu khamsatu anwa'in dibagi menjadi 5 khamsah. Tadi yang jawab bukan saya nih, yang jawab Bapak Ibu bareng-bareng dan sedekah lebih utama kepada siapa? Biar saya akan dibully. Sedekah terutama lebih kepada siapa? Ada 5 bagian kata Syekh As-Suyuti. Yang pertama, wahidatun, sedekah 1 ya, bi asyratin, dibalas 10, wa hiya ala sahihil jismi, yaitu sedekah kepada orang lain yang sehat. Sedekah kepada orang sehat 1 dibalas 10
10. Ingat ini, tandain terbagi lebih utama ke siapa gitu ya. 1 dibalas 10 sodakohnya kepada orang lain yang wawahidatun. Yang kedua, wawahidatun dan sodakoh 1 bitis'ina dibalas tis'in 90 kepada siapa? Wahia alal akma wal mubtala, sodakoh kepada orang buta dan orang yang tertimpa musibah. Sodakohnya 1 dibalas 90. Berarti lebih utama yang mana? Yang kedua nih. Yang ketiga, wawahidatun, sodakohnya 1 bitis imiatin dibalas 900. Dibalas 900 wahia ala dil kurabah ya muhtajin, sedekah untuk keluarga yang membutuhkan. Keluarga kita nggak mampu, keluarga kita kurang, keluarga kita miskin, sedekah buat mereka dibalas berapa? Disediakan 9. Dari ibu bapak silakan pilih yang mana. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya dengerin dulu Ustaz Maruf, ya jawab bareng. Romannya udah tahu duluan, bareng-bareng sama Ustaz. Dan dari ngobrol bocoran. Kemudian yang keempat, wawahidatun, yaitu sedekah 1 bimiatin alfin dibalas 100.000. Bimiatin alafin 100.000 kepada siapa? Wahia alal abwain, yaitu sedekah buat orang tuh. Berapa balasannya? 1.000. Berarti lebih gede mana? Sedekah buat orang. Wah, Pak Ujang kan jawabnya begitu. Buat orang tua Pak Ustaz. Nah, Pak Ujang jawab. Ternyata itu baru nomor 4. Wah. Ada lagi yang nomor 5. Dijawab bareng-bareng, bukan saya yang jawab. Tadi bilang, dia mau dia. Wawahidatun, sedekahnya 1 bitis imiatil alafin dibalas 900.000. Tadi 900. Sekarang 900.000. Tadi itu 100.000. Bagaimana mana? 900.000 wahia alal alimin au faqihin, sedekah buat guru-guru yang alim dan ahli-ahli fikih. Berarti sedekah paling gede pahalanya kepada guru. Orang alim, guru. Kalau guru Abdul Hakim mana orangnya? Abdul Hakim dulu. Ya, jadi silakan. Artinya sedekah kepada siapapun tetap dapat pahala. Apalagi kalau mau paling gede sedekahnya kepada orang alim. Nah, iya dong. Kalau sama guru sedekahnya terima kasih, saya terima, saya juga ngasih. Kecuali orang alimnya dikasih kagak pernah ngasih, jangan sedekahin. Ngapain kita sedekahin buat dia bikin jet ski, buat jalan-jalan di pantai. Tapi kalau orang alimnya juga senang sedekah, berarti sedekah kita malah bisa merembet kemana-mana. Alhamdulillah. Paham dong? Udah paham ya? Udah paham. Berarti kalau itu kita sedekah, pengen pahalanya paling banyak apa paling dikit? Paling banyak, sebanyak 900.000 sedekah kepada orang alim, bukan guru. Ya, itu. Ada lagi pertanyaan ini baru masuk semalam. Akhirnya saya jam 2 udah kumpul kitab. Pertanyaannya sampai jurusan, tolong Ustaz, nama saya jangan disebutin. Agak, saya bilang. Bagaimana caranya mengubur bayi prematur? Saya bilang,
Ini pun ada aneh ini ya. Tapi memang ada jawabannya. Bu, cara ngubur bayi prematur, tahu bayi prematur? Bayi keguguran atau bayi yang prematur lah, di bawah 9 tahun berarti ya. Malu udah bisa banyak. Di bawah 9 bulan itu bagaimana caranya? Ya, jadi jangan pakai ilmu katanya sih, katanya begini, kata dia mah Pak Sono, bukan. Kita ambilkan referensinya, silakan dibuka. Itu pun kalau percaya dengan kita, ya kalau percaya dengan ulama gitu ya. Wa amma sifti, dan adapun bayi prematur sifti, kalau sifti cucu ya. Falahu ahwalun, itu caranya ada beberapa macam. Nih, bayi prematur, keguguran. Bagaimana caranya kalau bayi itu prematur dan keguguran? Bagaimana cara merawatnya? Fatarotan, yang pertama, fatarotan, ya, keadaan bayi itu tu'lamu hayatuhu, kita ketahui kehidupannya. Pas itu lahir, gitu ya. Berarti ketahuan sudah hidup. Walaupun baru 6 bulan atau 7 bulan, lahir atau enggak enaknya tapi gerak-gerak begini, berarti hidup. Fatu'lam, kalau diketahui hayatuhu itu bayi dalam keadaan hidup, fayajibu fihi arba'atun, maka wajib itu bayi dirawat dengan 4 hal. Al-ghuslu, pertama dimandikan. Wa tafinu, yang kedua dikafani. Wa sholatu alaihi, yang ketiga disholati. Wa dafnu, yang keempat dikuburin. Berarti statusnya sama dengan manusia yang hidup. Kalau bayi itu udah ada tanda-tanda kehidupan, berocot, mati. Tapi udah kedengeran niat-niatnya mati, berarti udah ada tanda kehidupan. Maka cara merawatnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, tapi nggak usah diumumin. Kenapa? Kebanyakan dari mati. Orang bayi prematur, innalillahi, telah meninggal dunia prematur. Gak usah dibawa ke masjid ya, cukup disolatkan misalkan di rumah ya sama gitu ya. Gak usah di masjid ya, gak usah ya, cukup kecuali rumahnya dekat masjid, beda itu mah ya. Ya sholatin gitu ya, kemudian ya taruh di bawah aja kayak gitu, kemudian digendong, gak usah bawa keluar. Emang siapa yang mati itu? Prematur. Ya orang cuma setengah kilo, keberatan burung batangnya. Ya, apalagi pakai bawa ambulan. Emang bawa ambulan mana nguburin, mana kuburan Cina, siapa yang mati? Prematur. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa taratan, kondisi yang kedua. Mana tadi? Wa taratan, kondisi yang kedua. Jikalau yadharu khalqahu fayajibu fihi ma'ada sholat. Kalau kita yazharu, sudah nampak jelas khalquhu, penciptaannya, jadi itu bayi sudah kelihatan penciptaannya, tapi kagak hidup, berocot ya, tangannya udah ada, matanya udah yazharu, kakinya udah ada. Maka caranya sama seperti di atas dengan 4, tapi tidak wajib disolat. Itu pas itu lahir mati, tapi tangannya udah berbentuk, kakinya udah berbentuk ya. Saya nggak tahu juga yang nanya, kalau yang bilang orang Ustaz yang seperti nama saya ada fotonya, bisa saya kenal orangnya. Kalau Ustaz ada saya, iya udah kenal aja, bolong segoreng rumah keluarga. Jadi kalau udah ketahuan penciptaannya nggak belum ada kehidupannya, cukup
mandikan, kafani dan kuburkan. Itu yang kedua ya. Watarakan dan yang ketiga, ini semua ada pilihannya. Dan yang ketiga, la yasharu khalquhu fala yajibu fihi syai'un, apabila tidak nampak penciptaannya, berarti keluar cuma segumpal darah atau daging, masih gumpal, belum kelihatan kaki, belum kelihatan mata, tangan, belum. Kira-kira umur berapa itu ya? 4 bulan ya? 4 bulan ya gitu ya? 4 bulan segumpal daging. Kira-kira 4 bulan dia akan bergerak. Kalau itu yang terjadi, fala yajibu bihi syai'un, maka nggak wajib diapa-apain, nggak wajib dimandiin, nggak wajib dikafani, disolatin, nggak wajib dikuburin, gitu ya berarti ya. Tulisannya, walakin akan tetapi yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnihi, disunahkan dibungkus. Loh beda Pak, dikafani dengan dibungkus beda. Kalau dikafani kan ada caranya, ya kan? Laki-laki berapa lembar? Mana yang ambil nih? Berapa? 3. Perempuan 5. Jadi 7 plus apa namanya? Kerudung dan segala macam gitu kan ya. Nah, itu namanya dikafani. Tapi kalau cuma dibungkus aja, nggak harus 3 lembar caranya begini. Tapi juga disunahkan dibungkus lalu dikubur. Mudah-mudahan kita nggak ngalaminnya, nggak punya yang prematur begitu. Anak-anak kita lahir sehat, orang tua sehat. Ya, ya itu pertanyaannya. Kalau butuh langsung di screenshot ya. Nanti kita akan berikan jawabannya. Kita lanjutkan. Belum selamat. Sampai halaman 26. Arabiu ya. Baris ketiga dari atas dari bawah. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini. Arabiu inna katsiran minan nasi zara'a fil ardi wa nashara bi rafi'i wa syai'u masyaqqati fayakunu halikan bil badi wal hari fayakunu sahibu mahruman wa ma'yusan fakadzalika yaumun nusur takunu sahibu mahruman wa ma'yusan fakadzalika yaumun nusur fatakunu ta'atan ba'din nasi habaan mansuran bi harakatil maksiati au qilti au kufri wal riya. Itu sekarang ya. Arabiu yang keempat membahas tentang apa ini? Masih ingat? Keempat membahas tentang apa? Pembahasan tentang hari pembangkitan bagaikan musim semi dan musim panen. Itu ada 10 kata Rasulullah. Ada 10 baru 3. Yang keempat, inna katsiran minan nasi, sesungguhnya banyak dari manusia zara'a fil ardi, mereka menanam di bumi wa nasara fil rabi, dan juga menunjukkan biji-bijian pada rabi, pada musim semi, kisah wa masyaqqati, dengan berpeluh-peluh wal masyaqqati, dan kesusahan. Maksudnya banyak orang di musim-musim tanam itu nanam biji-bijian, ya nanam ini itulah, kan dicampur dulu, dirapi, apalagi kalau cabai ya. Cabai itu kan pakai ya semai, kemudian ditutup pakainya orang itu plastik ya, plastik gitu ya, pakai terpal, bolongin tengahnya gitu. Saya tahu di kampung doang itu, kampungannya dari Minato itu sampai rumahnya itu banyak tanaman begitu ya. Ya, itu orang nanam tuh capek, tanam padi, melukung, banyak segala macam ya. Tapi fayakunu halikan bil badi wal hari, tiba-tiba tanamannya itu halikan, hancur bil badi, gara-gara
dingin, musim dingin, wal harri dan musim panas. Jadi gara-gara musim kita aja gagal panen gitu ya. Fayakun sahibuhu mahruman wa makyusan, maka menjadikan yang menanam itu mahruman, ya, merasa terhalang, wa makyusan dan gagal panen. Cabai udah merintik, udah terbangun ya, udah mulai seger. Kira-kira bangsa ya 4 hari lagi bakal panen. Itu saya pernah nandain itu. Ya. Jadi saya ngantar bocah ke pesantren sekolah ya si Padlan itu lewat cabai cakap banget ini merintik banyak begitu. Saya pergi acara ke Sentul, kemudian ke Baranang Siang, mampir. Saya lihat habis itu cabainya, pada keriting, pada hancur. Kenapa? Kemarin tuh yang kena hujan 3 hari ya, yang hujan mulu tuh, yang Sabtu, Jumat, Sabtu Minggu tuh hujan mulu. Jadi barang yang udah mau dipanen rusak gara-gara hujan, gara-gara dingin, gara-gara panas, orang mau panen gagal. Seperti itu pula fakadzalika yauman nusyur, hari pembangkitan, takul sahibu mahruman wa makyusan, fakadzalika yauman nusyur takul ta'atan ba'din nasi abaan mansurat. Demikian halnya nanti pada hari pembangkitan di padang mahsyar, menjadikan orang-orang yang beramal saleh, berbuat baik, ya, mahruman, terhalang, wa makyusan, gagal panen pahala. Kenapa? Ya, habaan mansuran, bagaikan debu yang berterbangan di harakatil maksiat, karena perbuatan maksiat. Kita ibadah pahalanya habis hancur gara-gara maksiat. Apalagi maksiat omongan, kata Rasul, sitatu asyaka tufdhul amal, ada 6 yang bikin pahala habis. Istighalu bi umumil khalqi, sibuk ngomongin kekurangan orang rajin ibadah, pas itu di padang mahsyar pahalanya nggak ada, kayak orang gagal panen. Naudzubillah min gara-gara maksiat, bibatil kufri wariyah, dan karena dinginnya kekafiran wariyah, dan karena nyumbangnya pengen dipuji, sholatnya pengen dipuji, kalau kagak uang, kalau kagak uang kurang atur. Jadi hindari perbuatan seperti ini. Itu yang keempat. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim, 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 ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma atina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi, wa akhirna bil taqwa wa kamilna bil afiyah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana futuhan arifin wa faqihna fid din, wa rizqna kamal ikhlasi wal yaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.